adik-adik, ketemu lagi sama kakak Uli. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semuanya sehat ya adik-adik ya, dengan ceria. Tidak ada yang boleh nangis, tidak ada yang boleh marah-marah ya adik-adik ya. Siapa yang di sini yang sudah sarapan? Angkat tangannya. Kakak juga udah sarapan. Berarti kita udah kenyang dan juga kita udah segar ya, karena kita sudah mandi ya adik-adik ya. Nah saat ini kita mau mulai ibadah kita. Siapa di sini mau udah siap mau muji nama Tuhan? Angkat tangannya. Iya, kakak juga angkat tangannya. Nah sebelum itu kita nyanyi sebentar dulu ya, sebelum kita berdoa ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat. Oke adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, duduk yang manis ya. Ikutin kakak berdoanya ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dimanapun kami berada. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya apa yang kami berikan, pujian ini bisa membuat Engkau bersuka cita akan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Saatnya kita memuji nama Tuhan bersama-sama ya adik-adik ya. Kalian siap? Aku juga udah siap. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya, dengan sukacita adik-adik ya.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan kan dengan bersuka cita, dengan semangat. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Sebelum itu kita berdoa dulu bersama-sama ya adik-adik ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis ya. Oke, yuk ikutin kakak yuk. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kakak Uli yang akan menceritakan firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi ingat ya adik-adik ya, duduk yang manis, telinganya dibuka ininya rambutnya ya adik-adik ya, supaya kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya adik-adik ya. Yuk kita dengar bersama-sama ya. Shalom adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan firman Tuhan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini adalah Bapak Yakub. Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf tinggal bersama saudara-saudaranya dan orang tuanya dalam tenda. Ia mengasihi ayah dan ibunya. Ia mendengarkan nasihat dan melakukan perintah mereka. Tetapi dia sangat tidak senang dengan kakak-kakaknya, dan mereka tidak senang kepada Yusuf. Mengapa? Karena Yusuf selalu menceritakan pada ayahnya sewaktu kakak-kakaknya melakukan suatu kejahatan. Itulah sebabnya saudara-saudaranya tidak senang pada Yusuf adik-adik. Nah, pada saat itu Yusuf berumur 17 tahun. Yusuf mempunyai mama bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu, Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Yusuf senang sekali, tetapi kakak-kakaknya tidak senang. Setiap kali Yusuf memakai jubah yang indah itu, kakak-kakaknya menjadi sangat iri. Ayah mengasihi Yusuf lebih dari kita, kata mereka. Dan akhirnya mereka sangat membenci Yusuf. Pada saat itu, Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya tentang mimpinya ketika berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Dan pada saat itu juga saudara-saudaranya tertawa. Hahaha, engkau akan menjadi raja atas kami, kata saudara-saudaranya dengan geram. Terus kata saudaranya, kami tidak akan pernah menyembah di hadapanmu. Dan juga Yusuf bermimpi kembali, dan dia juga berkata, aku bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Dan pada saat itu juga kakak-kakaknya mendengar mimpi Yusuf sangat kesal. Dan mereka tidak mau berbicara lagi dengan Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Dan Bapak Yakub bilang, Yusuf,
kesini sebentar?" "Ya, Pak," kata Yusuf. "Kakak-kakakmu sedang menggalakkan domba di padang dekat Sikem. Pergi dan cari mereka dan lihat apakah mereka baik," kata ayahnya. Dan kemudian Yusuf berkata, "Iya, Pak." Yusuf pergi berjalan melalui gunung-gunung dan lembah-lembah. Dia berusaha keras untuk menemukan mereka. Akhirnya, dia melewati sebuah bukit dan melihat sekumpulan besar domba. Nah, ini adik-adik, akhirnya Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya. Nah, pada saat Yusuf mendekati mereka, dan kakaknya berkata, "Lihat siapa yang datang dengan jubah berwarna-warni itu," kata kakaknya. Yusuf si tukang mimpi. Waktu Yusuf datang mendekat, mereka menarik jubah Yusuf dan mereka mengambilnya dengan secara paksa. Nah, dan saudaranya ini sangat marah pada saat itu adik-adik dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Nah, ini adik-adik, Yusuf dilempar ke dalam sumur yang kering. Dan kakak-kakaknya berkata, "Hahaha, kamu tidak akan pernah menjadi seorang raja," kata saudaranya. Yusuf berteriak minta tolong, tetapi tidak seorang pun yang menolong dia. Tiba-tiba Yusuf mengingat Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan dia. Dari lubang yang gelap, Yusuf berdoa kepada Tuhan, dan dia berkata, "Tuhan, tolonglah saya," kata Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya Yusuf melakukan yang tidak baik. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing, adik-adik. Dan mereka mengatakan kepada papahnya kalau Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub menangis. Nah, pada saat Bapak Yakub menangis adik-adik, tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil Yusuf dan berkata seperti ini, "Yusuf, Yusuf." Dan pada saat itu Yusuf melihat ke atas. Siapa itu? Oh, ternyata saudaranya. Mereka melemparkan seutas tali dan menarik Yusuf ke atas. Akankah mereka mengizinkan Yusuf kepada ayahnya untuk kembali lagi ke rumah? Ternyata tidak adik-adik. Mereka ingin menjual Yusuf kepada para pedagang. Nah, ini adik-adik, ini pedagangnya. Dan itu pedagangnya berasal dari Midian. Dan mereka menjual Yusuf ke orang Midian ini sebagai budak adik-adik. Dan pada saat Yusuf dijual, dan Yusuf bilang gini, "Kak, jangan jual saya. Apa kata papa kalau saya tidak kembali ke rumah?" kata Yusuf. Kakak-kakaknya tidak mau mendengarkan dia. Para pedagang itu mengikat tangan Yusuf dan membawanya ke Mesir. Tetapi Yusuf mengetahui bahwa Allah beserta dengannya dan menjaga dia. Sesudah melewati perjalanan yang jauh, Yusuf dijual kembali adik-adik. Yusuf dijual kepada Potifar, yaitu pengawal Raja Firaun di Mesir. Nah, pada saat dia sudah dijual kepada Potifar, Yusuf melakukan semua pekerjaan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dia dapat lakukan. Dia selalu memuji Tuhan sebab dia mengetahui bahwa Allah beserta dengan dia. Potifar senang kepada Yusuf. Dia senang cara Yusuf bekerja dan Yusuf menyenangkan. Dan dia berkata, "Mengapa engkau bersuka cita padahal engkau jauh dari rumahmu?" kata Potifar. Dan Yesus berpikir sejenak dan kemudian menjawab, "Karena saya mencintai Allah dan Allah beserta saya." Beberapa tahun kemudian, Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dan ayahnya. Allah membuat segala sesuatu baik untuk mereka adik-adik. Nah, adik-adik, selesai ceritanya hari ini adik-adik. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, bagaimana tadi adik-adik? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, dedek kakak ngasih tahu ya,
kita sama kakak, sama adik, kita tidak boleh berantem. Sama seperti cerita Yusuf tadi, yang kakak-kakaknya yang tidak suka sama Yusuf ya adik-adik ya. Meskipun kita sama kakak, sama dedek, tidak boleh berantem, tidak boleh musuhan. Karena kakak sama adik harus saling menyayangi, harus saling mengasihi ya adik-adik ya. Oke, selesai cerita minggu hari ini adik-adik. Kakak sangat senang karena kalian mendengarkan firman Tuhannya dengan seksama ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita menutup ibadah kita adik-adik ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat. Ya adik-adik yuk kita berdoa bersama-sama ya. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Dan ajari kami menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang selalu mendengarkan kata mama, papa, dan orang lainnya Bapa. Sertai kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk teman kami yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan segala penyakit teman-teman kami ya Bapa, dengan bilur-bilur darah-Mu, dan mereka bisa berkumpul kembali dengan kami dengan bersuka cita dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan sama kakak-kakak yang lainnya. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.